Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana walisuluki syar'ihi nabbahana. Thumma salatuhu ma'at taslimi ala nabiyyir ra'ufir rahim Muhammadin wa alihil athari wa sahbihi al-afadilil akhyari. Siswa dan siswi dimanapun kalian berada, hari ini kita akan melanjutkan tentang al-qawaidul khumsah, yaitu kaidah yang berikutnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah keyakinan berdasarkan kaidah tertentu, bukan keyakinan dari diri kita. Kaidah ini bersumber dari hadis idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla alasan am arba'an fal yatrah asyakka wal yabni ala mastaiqona. Jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Ketika seorang sholat ragu-ragu dapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang meyakinkan adalah al-aqwal, bilangan yang paling sedikit, yaitu 3. Bukan berarti kaidah ini bahwa keyakinan itu timbul dari diri kita sendiri. Kita yakinnya berapa rakaat. Tidak demikian. Tapi yang menjadi keyakinan adalah bilangan yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat. Berikut ini kaidah yang merupakan turunan dari al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Di antaranya adalah al-aslu bara'atuz zimmati. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Misalnya anak kecil lepas tanggung jawab dari melakukan kewajiban sampai datangnya waktu baligh. Al-yaqinu yuzalu bil yaqini mislihi. Apa yang yakin
bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Ketika si A berhutang kepada B, A punya bukti telah membayar hutangnya dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh B. Maka A yang tadinya hutang sekarang sudah bebas dari hutangnya. Bebas karena ada bukti yang meyakinkan, yaitu kwitansi yang ditandatangani oleh B. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana ma lam yakun ma yughayyiru. Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada bukti atau dalil lain yang mengubahnya. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita pegang saat ini adalah milik kita. Misalnya kita memiliki HP, itu adalah milik kita. Selagi tidak ada bukti bahwa HP ini telah dijual kepada orang lain. Selagi tidak ada nota atau kwitansi yang menunjukkan bahwa HP telah dijual. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim. Asal dari segala sesuatu adalah boleh menurut mayoritas ulama, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contoh, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan. Contoh lain yang menjadi khilaf di antara ulama adalah masalah rokok. Secara tegas tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman rokok ini. Maka para ulama khilaf, ada yang mengatakan ibahah, karena tidak ada satupun dalil secara tegas bahwa rokok haram. Ada juga yang mengatakan haram, karena dilihat rokok itu membahayakan kesehatan. Ada juga yang mengatakan rokok itu makruh, seperti halnya kita makan bawang, baunya tidak menyedapkan, baunya mengganggu orang lain. Kaidah pokok berikutnya adalah al-masyaqqatu tajlibu
At-taisir. At-taisir. Kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Kesulitan dapat menarik kemudahan. Para ulama membagi masyaqqah atau kesulitan menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan ukurannya. Yang pertama, al-masyaqqah al-azimah, yaitu kesulitan yang sangat berat dalam bentuk kemudorotan, seperti kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota badan. Dapat saya contohkan di sini, apabila kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ikrah, fa innahu yubihul kufra wal khumra. Dalam keadaan terpaksa, kita diperbolehkan melakukan kufur atau minum khamr. Kalau kita tidak minum khamr, misalnya, maka kita akan dibunuh. Dalam keadaan demikian, maka diperbolehkan untuk minum khamr tersebut. Akan tetapi, dalam keadaan terpaksa ini tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan zina atau melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan zina, kemudian dia melakukannya, fayuhaddu man zana bil ikrohi, tetap orang tersebut terkena had zina walaupun dilakukan dalam keadaan terpaksa, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawassithah, yaitu kesulitan yang berada di tengah-tengah. Di sini kita membutuhkan pertimbangan. Yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesulitan ringan yang bisa diatasi tanpa mengurangi pelaksanaan ibadah tersebut, seperti terasa lapar waktu puasa. Semuanya juga kalau puasa itu pasti lapar. Itu namanya masyaqqah khafifah. Secara umum dapat menahannya. Atau kita merasa capek ketika tawaf atau sa'i, kepala kita terasa pening waktu ruku dan sujud dan lain sebagainya, yang sifatnya hal yang kecil dan mudah diatasi, maka hal itu tidak mendatangkan at-taisir, tidak mendatangkan rukhsah. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.